Kita beralih ke informasi berikut. Seorang suami di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pemirsa, ini tega sekali membunuh istrinya menggunakan barbel lantaran kesal kerap diminta untuk bekerja. Korban ditemukan tewas dengan penuh luka di bagian wajahnya akibat hantaman barbel yang dilakukan oleh sang suami. Menerima laporan tersebut, polisi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan serta menangkap pelaku di rumah orang tuanya yang tak jauh dari TKP. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sempat cekcok dengan istrinya. Pelaku kemudian naik pitam lantaran kerap kali disebut malas bekerja untuk mencari nafkah. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya tidak perlu terjadi. Iya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak perlu juga terjadi. Stop gitu ya, Mal. Betul. Tapi karena memang sudah kadung melakukan ini, ya harus siap mempertanggungjawabkan perbuatan. Iya, harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kita akan meminta informasi lengkap terkait dengan kasus ini. Kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Ridwan Farel. Selamat pagi Pak Kasat. Pagi Pak Kasat. Ibtu Ridwan Farel. Pagi Bapak, pagi Bu. Iya Pak Kasat, sebenarnya kita ingin tahu sebenarnya kronologi awalnya sehingga pelaku ini sampai naik pitam seperti apa? Apakah cekcoknya ini sudah berlangsung lama Pak Kasat? Baik Bapak Ibu, kami dapat jelaskan bahwa momen sebelumnya yang bersangkutan sering diawali dari tanggal 10 April. Yang bersangkutan ini mulai sering ditegur oleh korban bahwa diarahkan untuk mencari pergi bekerja dan disampaikan bahwa yang bersangkutan ini ada kata-kata kasar. Di besok harinya yang bersangkutan lagi menyampaikan hal yang sama, bahwa kamu itu pergi kok itu kerja, itu pakai bahasa Makassar Bu. Yang bersangkutan diajak pergi, diarahkan untuk pergi bekerja. Namun terhadap pelaku tetap diam, dan keesok harinya di pagi hari melihat istrinya tidur di ruang tengah di depan TV. Yang bersangkutan mengambil barbel dan melakukan pemukulan ke bagian kepala yang bersangkutan sebanyak 5 kali. Setelah yang bersangkutan melihat darah yang begitu besar keluar dari kepala korban, yang bersangkutan langsung masuk ke dalam kamar, merenung dan merasa menyesal. Dari informasi itu kami, ya Bu. Ya Pak Kasat, berarti ini pembunuhan dilakukan bukan pada saat cekcok ya? Berarti pada saat sudah tenang begitu, istrinya sedang istirahat di rumah? Iya, baik Bu. Betul Bu. Baik. Lalu pada saat itu memang istri atau korban ini meninggal dunia di tempat atau seperti apa? Pak Kasat, sempat dapat pertolongan nggak? Iya. Jadi yang bersangkutan sempat setelah ada informasi bahwa ada kejadian, pihak keluarga dan kepolisian mendatangi ke rumah korban dan mengarahkan korban untuk dirawat ke rumah sakit puskesmas yang terdekat. Namun pada saat di puskesmas yang bersangkutan sudah tidak menghembuskan napas terakhir pada saat itu Bu. Sudah berapa lama pelaku ini menganggur atau tanpa pekerjaan? Jadi pelaku ini merupakan pegawai tidak tetap atau buruh harian, di mana profesi yang bersangkutan buruh bangunan, sehingga pekerjaan tersebut tidak menetap dan tidak mengikat, di mana ketika dia pergi melakukan pekerjaan dia dapat gaji harian. Oke, nah artinya Pak Kasat, sudah berapa lama gaji itu tidak didapat oleh pelaku begitu, sehingga kalau dari penjelasan Pak Kasat tadi kan sang istri ini sudah berkali-kali ya bahkan memaksa dengan menyeret-nyeret suaminya untuk mencari pekerjaan begitu. Berapa lama nih kekosongan, kevakuman pekerjaan ini? Jadi mungkin sekitar 2 mingguan Bapak, 3 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu. Cuma berselang-seling, tidak menetap bahwa 1 minggu tuh ini, kadang dia masih berangkat dalam 1 minggu dia pergi kerja sebanyak 2 kali, 3 kali, selebihnya tinggal lagi. Oke. Gitu Pak. Oke, Pak Kasat,
apa yang mungkin ada keterangan nggak dari saksi ya, atau mungkin dari pelaku bahkan, apa yang memaksa korban ini memaksa ya atau meminta suaminya untuk cari pekerjaan seperti itu? Apakah kebutuhan keluarga yang memang Mendesak. harus dipenuhi atau seperti apa? Ataukah ada utang piutang Jadi- mungkin yang harus dibayar? Jadi pertama terkait dengan mungkin masalah kehidupan pribadi saja Bapak. Pak, untuk terkait dengan konsumsi kehidupan tiap hari. Kalau Oh, masalah baik. hutan Oke. sampai sekarang pelaku juga Anda menyampaikan bahwa terlilit hutan dan bagaimana Pak? Oke. Baik, masalah kebutuhan sehari-hari. Pak Kasat, Kehidupan saya sehari-hari. juga ingin mengetahui bahwa kan ini pemukulan dengan barbel ini yang mengakibatkan korban tewas dilakukan pada saat sang istri ini beristirahat. Apakah pelaku memang sudah berniat untuk membunuh istrinya sendiri? Jadi pada saat itu spontanitas, pada saat dia lihat merasa kesal pas dia lihat istrinya tertidur, baring di depan TV, dia kesal, dia lihat barbel langsung dia hantam. Hmm. Baik. Apakah ada pasangan suami istri ini memiliki anak, Pak Kasat? Izin terkait yang bersangkutan di pernikahan mereka dikaruniai satu orang anak. Namun pada bulan Desember anak yang bersangkutan meninggal dunia. Sehingga mungkin dari Boleh kami sebab-sebab tahu? itu yang bersangkutan selalu merasa merenung. Oke. Boleh kami tahu meninggal dunia karena apa, Pak Kasat? Apanya Pak? Kurang Boleh kami tahu penyebab kematian dari sang anak? untuk diagnosa dokter itu mengalami gangguan paru-paru. Gangguan paru-paru Baik, ya. karena Apakah sakit. sempat ada kendala juga pada saat pengobatan yang dilakukan? Untuk hal itu tidak ada kayaknya. Karena dia pakai BPJS. Baik, Baik. baik. Baik, Pak Kasat. Sekarang ancaman hukuman untuk pelaku ini seperti apa, Pak? Jadi kami terapkan di Undang-Undang KDRT sebagaimana diatur di pasal 44 ayat 3 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di sini ancamannya 15 tahun penjara. Baik. Baik. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Reskrim Polres Polres Maros. Maros itu Ridwan Farel atas waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali, Pak. Ya siap Bapak, selamat pagi, salam sehat selalu, salam Selamat sejahtera pagi. buat kita semua.